Kita mulai anak-anak ya, biar nggak malam-malam. Karena hujan, kalau nggak datang ya dimaklumi aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kajian kita pada malam ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022 yang bertepatan dengan tanggal sekarang ini sudah tanggal 1 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Kita awali dengan bersyukur pada Allah, memuji atas segala limpahan rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Karena nikmat Allah itu amat besar. Nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Ada ayat, sesungguhnya nikmat itu tidak bisa kita hitung. La tuhsuha, tidak bisa kita hitung dengan alat hitung secanggih apapun. Kalau zaman Nabi, alat teknologi, alat penghitung seperti zaman sekarang mungkin belum ada. Tetapi meskipun zaman Nabi itu belum ada alat hitung yang canggih, tapi Nabi Muhammad kecanggihannya melebihi itu.
Sekarang sudah ada alat hitung yang kita kenal dengan kalkulator. Walaupun dengan kalkulator, dengan alat yang canggih, secanggih apapun, nikmat itu tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah tidak akan bisa, dan sampai kapanpun, sampai ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, andai kata, ojo nulis dhewe, durung nulis aku. Andai kata nikmat Allah itu kita hitung, kita tulis, pohon-pohon yang ada di dunia ini sebagai penanya, sebagai pulpennya, air di lautan sebagai tintanya, untuk menulis, mencatat nikmat Allah itu belum bisa. Bahkan kalau kita datangkan kembali, karena pohon sudah habis digunakan untuk pulpen, air laut sudah habis digunakan sebagai tintanya, kita datangkan kembali seperti itu juga masih belum dapat menulis nikmat-nikmat Allah, karena saking banyaknya nikmat Allah itu. Karena itu harus kita syukuri. Salah satu bentuk nikmat Allah yang kadang kita lupakan yaitu nikmat sehat. Orang itu kalau sudah sehat lupa dengan nikmat Allah, lupa untuk bersyukur. Begitu akan kelihatan, akan terasa nikmat sehat itu kalau sudah jatuh sakit. Nis loro baru kroso. Sehat itu enak ya, loro itu gak enak ya. Nah, di saat sehat orang itu banyak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sekali lagi harus kita syukuri. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sehat itu tetap ditambahkan kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan, melakukan apa-apa yang menjadi kebiasaan kita untuk kita kerjakan. Kalau sebagai murid kita bisa beraktivitas belajar, beraktivitas sinau, mengikuti pelajaran, masuk sekolah dan lain-lain. Yang sudah dewasa sebagai pekerja bisa melaksanakan tugas pekerjaannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dikehendaki bersama. Nyala. Salawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli wa sallim alaihi. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, hari ini Pak Akhwan akan menyampaikan terkait dengan kelanjutan sholat, yaitu yang lalu sampai apa? Duduk tawarruk. Apa duduk tawarruk itu? Duduk apa duduk tawarruk? Loh, duduk tahiyat akhir itu duduk tawarruk. Kalau duduk iftirash, duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal. Jadi duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal itu duduknya duduk iftirash. Ada yang menyebut iftirashi, boleh iftirashi, boleh iftirash. Yang jelas kalau duduk iftirash itu pantat kita bertumpu pada kaki kiri, telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan tegak
jari-jarinya ditekuk menghadap ke kiblat. Kalau duduk tawaruk, pantat kita bertumpu pada tanah, lunggu lemai. Kaki kiri kita, telapak kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Kaki kanan sama tetap, telapak kaki kanannya tegak, dan jari-jari kaki kanan tadi ditekuk menghadap ke kiblat. Sebelum itu, ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan, yang barangkali juga sering ini menjadi pemikiran kita ketika kita diundang oleh donatur untuk, katakanlah donatur itu terkait dengan masalah kirim doa, satu misal, kirim doa untuk orang yang sudah meninggal. Nah, bagaimana sikap kita, bagaimana pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah? Anak-anak, di dalam Majelis Tarjih itu ada jamaah yang bertanya, karena yang dilihat sehari-hari itu seperti itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Majelis Tarjih bahwa kirim pahala bacaan surat Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia? Maknanya, misalnya kita membaca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah itu kan dapat pahala. Nah, pahala kita baca surat Al-Fatihah itu kita hadiahkan atau kita kirimkan kepada keluarga kita yang meninggal dunia. Apakah itu boleh? Apakah itu bisa sampai kepadanya, sampai kepada orang yang meninggal dunia itu? Nah, ini Majelis Tarjih menjawab. Yang pertama, kalau masalah berdoa itu jelas adalah tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Kita berdoa itu harus selalu berdoa untuk diri kita, berdoa untuk orang lain. Orang lain itu bisa untuk orang tua, bisa keluarga, bisa orang lain, dan orang tua itu bisa saja orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal. Orang lain yang masih hidup atau orang lain yang sudah meninggal, maka itu memang dianjurkan, dituntunkan dalam ajaran Islam. Jadi kalau kita berdoa, satu misal ada donatur kemudian minta didoakan, misalnya semoga rezekinya banyak, apa boleh? Boleh. Donatur itu minta didoakan semoga anaknya yang sakit itu bisa sembuh, apa boleh? Boleh. Ada donatur, ada orang lain yang minta didoakan agar keluarganya itu mendapatkan pekerjaan atau apa lain-lain. Itu apakah boleh? Boleh. Itu boleh. Karena memang berdoa itu dianjurkan. Lah, berdoa kepada orang yang masih hidup atau doa kepada orang yang sudah meninggal itu tidak masalah, boleh. Ya. Tapi, ini kalau kirim doa atau kirim surat Al-Fatihah, lalu pahalanya kita berikan kepada orang yang sudah meninggal, maka ada beberapa pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Malik sama Imam Hanafi itu boleh, bisa sampai. Nah, ini ya, bisa sampai. Tetapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu tidak bisa. Nggak bisa sampai. Ini.
Lah, bagaimana pendapat Muhammadiyah? Pendapat Majelis Tarjih. Pendapat Majelis Tarjih, maka kirim pahala surat Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka cenderung mengikuti mazhab yang tidak bisa atau tidak boleh. Kenapa? Karena atas dasar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Allah. Hadis Nabi mungkin ada di 100 hadis yang harus saya menghafalkan, yang diajarkan oleh Ustadz Arif Imawan. Mungkin sudah diajarkan atau belum, saya bacakan mungkin. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu." Apabila anak Adam mati, apabila telah meninggal dunia seorang anak Adam, apabila orang itu sudah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah semua amalannya. Artinya apa? Terputuslah amalannya itu maknanya kalau manusia itu sudah mati, maka dia tidak akan dapat pahala dari manapun. Orang yang sudah mati ketika masih hidup, dia kalau ngaji dapat pahala ngaji. Kalau sudah mati tidak bisa ngaji. Orang yang masih hidup melaksanakan ibadah sholat, dia dapat pahala sholat. Tapi begitu dia meninggal dunia, maka dia sudah tidak dapat pahala sholat lagi, karena sudah tidak dapat melaksanakan sholat. Orang yang berzakat, orang yang bersedekah, orang yang berbuat baik, ketika meninggal dunia sudah tidak bisa berbuat lagi, makanya pahalanya, amalannya sudah putus. Illa min salasin, kecuali 3 masalah, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Sodakotin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, sodakoh jariyah. Waalaikumsalam. Kok sik teko? Wis sampe mari. Ya. Sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya mengalir terus. Kenapa pahalanya mengalir terus? Karena ketika dia masih hidup bersedekah untuk kepentingan umum. Misal ada orang yang masih hidup, kemudian dia bersedekah nyumbang untuk pembangunan masjid. Walaupun orang yang nyumbang tadi sudah meninggal, tapi sumbangannya untuk masjid tadi itu, masjidnya masih tetap digunakan untuk sholat, untuk ibadah, untuk kegiatan-kegiatan yang baik, maka orang yang nyumbang tadi yang sudah meninggal itu tetap mendapatkan pahala. Itu namanya sedekah jariyah. Orang yang nyumbang untuk kepentingan umum, kepentingan kampung. Satu misal, di kampung ada pembangunan got kampung, kemudian dia nyumbang karena untuk melancarkan air, untuk keperluan orang banyak. Ketika dia, orang yang nyumbang tadi itu sudah meninggal, sedangkan got yang digunakan tadi masih berjalan terus, maka orang yang meninggal tadi itu masih tetap dapat kiriman pahala. Karena apa? Karena itu termasuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah.
Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Di samping sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Orang yang memberikan ilmu ketika beliaunya masih hidup, orang ini selalu memberikan ilmu kepada orang lain, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, memberikan ilmu pada santrinya, pada muridnya. Maka ketika ustadz, guru, kiai tadi itu sudah meninggal dunia, karena murid-murid, santri-santri yang diberikan ilmu itu masih tetap menjalankan ilmunya, maka itu berarti masih dapat kiriman pahala terus. Makanya supaya kita dapat pahala walaupun kita nanti meninggal dunia, banyak-banyaklah menyampaikan ilmu kepada orang lain. Orang yang menyampaikan ilmu, maaf, itu tidak hanya Pak Guru tok. Orang yang ingin mendapatkan pahala ilmunya ketika nanti sudah meninggal tetap mendapatkan kiriman pahala, itu tidak hanya ustadz, tidak hanya kiai tok, sampean semua juga dapat. Selama mau mengamalkan, selama mau menyampaikan ilmu. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan ilmu kepada orang lain yang dari saya walaupun hanya satu ayat. Jadi kalau sampean mendapatkan ilmu dari Pak Akhwan, dari Ustadz Arif, dari siapa saja, kemudian sampean mau menyebarkan kepada siapa saja, kepada adik, kepada keluarga, kepada kakak, mungkin pada ibu, pada bapak di rumah, maka sampean itu berarti juga termasuk mengamalkan ilmu, berarti ilmunya bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat, maka meskipun orang yang memberikan ilmu tadi itu meninggal dunia, maka dia tetap dapat pahala. Jadi kalau ngirim Fatihah itu tidak bisa menurut paham Muhammadiyah. Tapi orang lain mengatakan bisa, ya tidak apa-apa, tetap harus kita hargai, kita hormati. Awaladin solihin yada'ulah. Sedangkan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu berdoa untuk kedua orang tua. Anak yang soleh yang selalu berdoa, maka doanya anak itu tetap akan mengalir kepada orang tuanya. Makanya saya berharap semoga ilmu yang saya sampaikan kepada sampean semua nanti barokah, manfaat. Lah, salah satu bentuknya supaya manfaat, ya sampean kalau ada ilmu jangan dibiarkan saja, tapi diamalkan. Kalau ilmu itu terkait dengan doa-doa harian, doa masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar dari WC, doa akan tidur, mau bangun tidur, itu diamalkan terus, itu tandanya ilmunya bermanfaat. Tapi kalau didiamkan ya tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Ustadz, para ustadz menyampaikan ilmu pada sampean itu luar biasa. Makanya ada para ustadz itu tidak ingin mendapatkan apa-apa dari sampean yang diberikan ilmu itu. Sampean mengamalkan ilmunya itu sudah luar biasa. Sampean mengamalkan ilmu yang dari ustadz, dari Pak Guru, dari Pak Yai dan seterusnya, itu berarti sampean sudah pertanda sampean sudah berbalas budi. Kenapa? Sudah memanfaatkan ilmu yang ada sehingga ilmu itu bermanfaat. Dari segi itu berarti Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Ustadzah itu mendapatkan pahala dari ilmu yang sampean amalkan tadi itu. Saya ngajari sholat.
kemudian sampai melaksanakan sholat seperti yang sudah saya sampaikan, maka saya pun mendapatkan pahala seperti sampai mendapatkan pahala dalam melaksanakan sholat. Sampai dapat melaksanakan sholat itu dapat pahala, dan saya, Pak Akhwan atau guru yang lain yang memberikan ilmu tentang sholat itu juga dapat pahala yang pahalanya sebesar pahala sampean ketika sampean melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan ilmu yang diberikan tadi. Tuh, itu dasarnya kenapa Muhammadiyah tidak sepakat atau tidak berpendapat bahwa kirim pahala bacaan Fatihah itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dasar yang kedua, ayat Al-Quran, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dikerjakan. Kecuali apa yang dikerjakan. Itu ayat. Sampai tidak akan dapat pahala sholat kalau sampai tidak mengerjakan sholat. Lah, sampai mengerjakan sholat, kita mengerjakan sholat, begitu kita meninggal, berarti kita sudah tidak dapat mengerjakan sholat. Karena sudah tidak dapat mengerjakan sholat, berarti kita tidak akan mendapatkan pahala sholat. Itu namanya illa masa'a wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang itu tidak akan mendapatkan pahala karena orang lain. Artinya tidak akan mendapatkan pahala selain apa yang dikerjakan sendiri. Itu pendapat Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah tidak biasa untuk kirim doa, kirim surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Kan sering ya dengar gitu ya. Ya, ila hadratin ila ruhi, Syekh siapa, ila ruhi, bapak siapa, itu tidak ada dalam Muhammadiyah. Lah bagaimana Pak kalau kita diundang oleh donatur kemudian suruh itu? Ya kita tidak seperti itu. Kita yakin kita tetap mendoakan orang yang sudah mati, apa boleh, tetap itu dianjurkan. Kalau berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia itu sangat dianjurkan, dan bahkan itu bagian dari kewajiban kita antar sesama umat Islam. Ini terkait dengan masalah kirim doa atau kirim pahala. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang sekiranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah sekalian akan kembali kaitannya dengan pola atau posisi duduk tawarruk. Anak-anak, duduk tawarruk itu begitu selesai sujud yang kedua untuk rakaat yang terakhir dalam sholat apapun, maka itu duduknya duduk tawarruk. Kalau kita bilang duduk tahiyat akhir, sholat apa saja, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, berapa rakaat saja, selama itu untuk mengakhiri sholat, setelah duduk kemudian assalamualaikum, itu artinya sholat duduk untuk mengakhiri sholat, duduk untuk mengakhiri sholat. Makanya kalau duduk mengakhiri sholat, duduknya duduk tawarruk, dan begitu duduk tawarruk posisinya pantat bertumpu pada tanah, telapak kaki kiri masuk di bawah kaki kanan, telapak kaki kanan tegak, jari-jari telapak kaki kanan tadi itu dilipat atau ditekuk menghadap ke kiblat, lalu kedua tangannya
kedua telapak tangan, tangan kanan di atas lutut, kaki kanan, tangan kiri di atas lutut kaki kiri. Dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Nah, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dan mengacungkan jari telunjuk. Kemudian, ini perhatikan. Kemudian pada saat duduk tawarruk itu, letakkanlah kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Bukan begini tapi di atas kedua lutut. Ini lutut. Tidak lebih, juga tidak di atas paha. Ini paha. Tapi di atas lutut, lurus. Nah. Dengan menghamparkan jari-jari tangan kiri di atas lutut kiri, sedangkan jari-jari tangan kanan di atas lutut tangan kanan, kecuali jari telunjuk yang diacungkan, berarti tangan kanan menggenggam. Tangan kanan menggenggam, jari telunjuknya diacungkan, ya, dan ibu jari tangan kanan menyentuh jari tengah, jadi menggegem. Ibu jari menyentuh jari tengah. Jadi tidak begini, biasanya orang kan gini aja, males. Males. Jari-jarinya gini, tidak begini. Tapi jari-jari tengah menyentuh ibu jari. Boleh begini, boleh begini. Pokoknya ini menyentuh jari tengah. Nah, ini. Kemudian jari telunjuk diacungkan. Nah, pada saat memulai membaca doa tasyahud, at-tahiyat, tata cara duduk tawarruk ini didasarkan pada hadis-hadis sebagaimana yang banyak ini, tapi tidak saya baca karena banyak. Nah, satu diantaranya perlu saya sampaikan. Ini ada, sampean kan melihat kadang-kadang kan gini ya, jarinya digerak-gerakkan, ada ya. Lah bagaimana ini? Nah, ini saya beritahu supaya sampean tidak ikut-ikutan, tapi paling tidak sampean ngerti. Bagaimana pendapat Muhammadiyah, apakah digerak-gerakkan seperti ini? Di Muhammadiyah tidak seperti itu. Karena hadis tentang itu dinilai itu adalah kurang sah, kurang kuat. Makanya Muhammadiyah cukup nggak usah pakai digerak-gerakkan, cukup tenang saja. Menggerakkan hanya pertama tok, ketika gini langsung digerakkan ini aja. Setelah itu sudah ada gerak-gerak lagi. Ini dalam Muhammadiyah, ya. Dan ini walaupun ada beberapa hadis yang seperti tadi itu saya sampaikan, tetapi setelah dipelajari oleh majelis tarjih, ternyata majelis tarjih merojih itu memenangkan, menguatkan, mengambil, memilih yang mana? Memilih yang tidak gerak-gerak, diam, tenang saja. Geraknya hanya gerak yang pertama ketika baru duduk tahiyat akhir tadi itu. Ini. Kemudian duduk tahiyat akhir itu membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah hafal semua. Karena itu nanti kita baca bersama-sama. Ya.
Nih. Coba kita baca doa tasyahud akhir. Abata at-tahiyyat. Stop, ulangi. Lah. Bukan at-tahiyyatu. Tapi at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Abata at-tahiyyatu lillah. Ulangi. At-tahiyyatu lillah. Ulang. At-tahiyyatu lillah. Mana? At-tahiyyatu lillah. Terus wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, coba sekarang mulai at-tahiyatulillah. Saya kasih waktu 5 menit. Mari ngono store hafalan at-tahiyatulillah sampai Allahumma sholli ala Muhammad tadi. Ya, silakan. Ada waktu 5 menit untuk menghafalkan kembali. Ya. At-tahiyyatu lillah. Nah, hari ini sampai itu aja. Nanti setelah ini silakan store hafalan. Ya. Yang sudah boleh maju. Yang sudah boleh maju. Ya, at-tahiyat sampai Allahumma sholli ala Muhammad sama Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Makanya dihafalkan. Ojo, sekali lagi tadi sudah saya ulangi sampai 5 kali. Bukan at-tahiyatulillah tapi at-tahiyyah, at-tahiyyah, at-tahiyyah.
Jangan kama solaita. Kama sol, bukan solaita tapi solaita. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sudah ada yang store? Belum? Ya, ya. Ya. At-tahiyyatu lillah. Wa min adzabil qabri wa min ya anak ngaji yang bersama Pak Akhwan, termasuk dengan Pak Arif, terutama yang SMP SMA, punya HP semua ya. Ketua kelas siapa? Ketua kelas. Ya dibentuk ketua kelas lah. Yang ngaji malam itu loh, ngaji sama Pak Akhwan barang loh. Ngaji sama Pak Arif, pembinaan. Tidak ada. Ya saya tunjuk aja, kira-kira siapa lagi? Kontak enggak? Rikat aja. Ya. Richard, saya satu lembar kertas, saya dituliskan nama dan nomor HP-nya. Nanti saya bentuk grup ngaji ini, sehingga kalau Pak Akhwan ada info-info baru terkait dengan ngaji, tak infokan ke itu. Nanti saya beri nama Ismu apa ini? Keidahlan. Ismu itu al-Islam dan kemuhammadiyaan. Ya. Tolong nanti didata teman-temannya yang punya HP. Yang punya HP, yang tidak punya ya enggak. Nomornya. Satu lembar aja. Kamu data sekarang boleh, pokoknya Rebo depan sudah diberikan Pak Akhwan. Ya, iso. Kan kamu kan punya. Itu angga punya, gowo. Angga ket mau kudu buka HP ya, pelajaran. Ya.
punya HP Mas, punya HP. Nah ya, saya yakin yang sekolah mesti punya HP semua, karena diawali dengan masalah corona kemarin kan harus punya HP. Ya Mas Rikat ya, sampai tak anggap ketua kelas, koordinator kelas. Nanti 1 lembar kertas, nama dan jangan nama panggilan, nama panjang nggak apa-apa, tapi nama dikasih pendeknya saja, nama dan nomor HP-nya ya. Wal mamati supaya ada perkembangan saya, perkembangannya biar Pak Kon tahu. Kalau sekarang bisa diisi sekarang aja nggak apa langsung. Ini Mas, contoh Mas, yang sekarang ada sekarang di sini. Ini saya tulis nomor saya, kamu nomor 2 dan seterusnya. Tulis langsung aja, sambil ngapal no. Ya, ya. At-tahiyyah wat thayyibat as kama shallaita ala Ibrahim wa ali innaka hamidum majid. Ya, nanti diapakan lagi karena ada wa'ala alinya masih aja yang lupa tadi ya. Jadi yang wa'ala ali itu yang pertama tok.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya hanya wala toh. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu ya. Oke, lumayan bagus ya. Yuk baru 2 yang store. Oke, monggo. Ya, ayo. Kalau tidak ada ya apa? Ya gak apa-apa ayo. Gak pakai tambahannya nanti gak apa-apa ayo. Sampai innaka Hamidum Majid dulu gak apa-apa ayo. At-tahiyyat at-tahiyyatu lillah wat thayyibat ayyuhan wa ala ibadillahis salihin. Allahumma salli sallaita wa ali wa barik wa ali kama barakta wa ali innaka Hamidum Majid. Ya sudah mas, kasih nak sampean ya. Siapa jenenge? Alvaro ya. Wis ini pulpennya.
Mulai. Was wat thayyibat. Assalamu alaika. Muhammadan abduhu sholli ala Oke, lumayan. Mau sudah? Mau sok hafal mau? Isi dong hafal. Assalamu alaina. Kama barokta innaka wa min fitnatil mahya wal mamat. Oke, lumayan bagus. Paham. Wa ali min adzabi mahya wa min syarri fit masihid. Oke, lumayan. Tapi harus dihafalkan lagi biar gak salah. Mosok nek waktu sholat diulang-ulang ngono kan gak tau. Ya. At-tahiyatu lillah was-shalawatu as-salam asyhadu wa ala ali Oke, tadi masih ada yang keliru, nggak apa-apa. Nanti dihafalkan lagi biar hafal. Enggak.
wat thayyibat. Azabil Masihid Dajjal. Oke, lumayan, tinggal melancarkan saja. Ya, kelancarannya tetap harus dijaga. Satu ketika nanti juga akan saya berikan gitu. Nanti anak-anak ini saya mungkin tak buatkan grup biar nanti kalau ada informasi kaitan dengan pelajaran-pelajaran kemuhammadiyaan, akidah saya share biar tahu, ya, sehingga sampean HP ini gak digawe YouTubean tok, gak digawe main game tok gitu ya. Jadi ada isinya kaitannya dengan dakwah, ya, kaitan dengan dakwah. Ini, gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hari ini cukup, sekian saja, dan nanti yang lain ya Rabu depan akan kita lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.